Scene dibuka dengan perayaan ultah seorang anak bernama Megan. Keluarga kecil ini tampak bahagia dan harmonis, di mana mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Namun, itu semua hanyalah sisa kenangan dari Dr. Lauren sebelum dunia diserang pandemi virus bernama virus Villa. Lauren coba telepon Megan sang anak dari suatu barak tapi tidak ada yang angkat. Administer mosquito. Black leaf. Red retrieve. Black leaf. Hari itu, Lauren akan dikirim ke lapangan dalam misi pencarian orang selamat. Dia tergabung di tim 314 bersama seorang pemandu jalan, supir, dan juga penembak. Tugasnya sebagai dokter adalah memastikan menolong orang yang benar-benar tidak terinfeksi virus. Dan untuk dokumentasi, helm Lauren dilengkapi kamera. Selesai bersiap, dokter kepala bernama Gripper dengarkan rekaman dokter tim lain bernama Watt yang menemukan 98 orang selamat. Sebagian udah bersama timnya, namun komunikasi terputus tanpa diketahui nasib tim dan para survivor lain. Karena itu tim Lauren akan dikirim untuk mencari sisa korban selamat yang gagal diselamatkan Dr. Watt. Lauren kemudian ditunjukkan lokasi tujuan dari sebuah alat. Sebelum keluar, HP Lauren diambil karena semua komunikasi menggunakan radio pemancar. Helmet light and radio. Quarantine A. When you return, the Gri bawa Lauren ke lapangan untuk briefing akhir sebelum jalankan misi. Dia diajak ke gedung karantina B yang diisi orang terinfeksi untuk keperluan penelitian. Ada 5 level infeksi virus Villa. Level 1 mengalami flu. Level 2 pendarahan. Level 3 menjadi gelisah akibat pendarahan dalam berkepanjangan dan mulai agresif. Level 4 hibernasi hingga mirip orang mati karena jantung berdetak sangat-sangat lambat. Dan terakhir level 5, kerusakan otak yang sebabkan korban layaknya terkena rabies. Sangat ganas dan akan membunuh apapun yang dilihatnya. Ini contohnya. and kill anything it encounters. Told you to stand the yellow line. Listen, you drop your guard for 1 second. Karena kamp pengungsian tidak memiliki banyak dokter, Lauren diharapkan untuk ekstra hati-hati. Satu-satunya cara menangani level 5 adalah dengan membunuh mereka. Setelah Lauren, kita dikenalkan sang penembak yakni Gunner dan si pemandu bernama Dennis serta supir bernama Wheeler. Menjelang masuk ke bis, Grip pesan ke Lauren, seandainya terinfeksi, dia harus rahasiakan dari timnya. Sebab di camp ada antitoksin untuk menyembuhkan level 1 dan hanya digunakan untuk para dokter. Sebaliknya, kalau timnya terinfeksi, tugas Lauren adalah meninggalkan mereka. Saat Lauren menuju bis, Gunner datangi Gri untuk tanyakan kabar tim 313 sebelum mereka yang kehilangan kontak. Karena diketahui kalau istri Gunner berada di tim tersebut. Namun sayangnya belum ada kabar apapun mengenai mereka. Selain itu, permintaan Gunner buat mencari mereka juga ditolak karena bukan bagian dari misi. Misi utama mereka adalah mencari dan membawa balik para korban selamat. Dalam bis setelah saling berkenalan, Lauren memilih rute dari 3 pilihan yang ada. Beres dengan rute, Lauren periksa perlengkapan di mana terdapat sebuah telepon dan terakhir, saatnya keluar dari gerbang menuju tujuan. Namun tidaklah mudah karena mereka harus melewati terowongan yang dipenuhi korban level 3. Jadi, untuk mencapai jalan besar mereka harus bertaruh nyawa lebih dulu. Safe zone open in. Denise, help me! Akhirnya selamat, namun tiba-tiba seonggok level 3 bangkit menyerang Dennis. Tapi untung Gunner masih bisa menyelamatkannya. Kini saatnya menuju tujuan. Demi keamanan, Gunner memilih rute lain yang tidak dipilih Lauren. Rute baru ini hanya akan bertemu level 2 dan 3. Sedangkan rute Lauren tadi dipenuhi para level 5. Sebagai komandan tim, Lauren ngotot untuk ikuti rutenya. Tapi Gunner selaku penembak tidak peduli perintah Lauren demi keamanan serta suatu tujuan. Sadar dirinya nggak akan bisa bertahan tanpa Gunner, mau nggak mau Lauren ikuti saran Gunner. Di saat keadaan mulai tenang, Lauren mengambil teleponnya untuk hubungi Megan lagi. Dipikir mau hubungi camp, Gunner bilang untuk itu hanya bisa lewat radio pemancar.
Where is everyone? You treat those things like roach motels. Lauren cerita kalau dia adalah dokter terakhir dari CDC yang masih hidup. Kalau Dennis ialah seorang ibu yang harus kehilangan sang putra akibat leukemia sebelum pandemi virus terjadi. Dan Gunner dulunya adalah seorang polisi lalu lintas, sedangkan Wheeler adalah mantan kriminal. Terlepas dari masa lalu, mereka semua kini hanya punya satu tujuan, yaitu bertahan hidup serta berusaha mengakhiri pandemi virus mengerikan ini. Tiba-tiba bis berhenti karena ada seorang wanita di tengah jalan. Lihat itu, Gunner minta Lauren ambil peralatan buat ngetes apakah orang itu bebas infeksi. Lalu Gunner keluar memeriksa keadaan, kemudian meminta Lauren lakukan tes. Entah panik atau kenapa, Lauren tampak kesulitan memasang alat tes hingga harus dibantu Gunner. Begitu beres, Lauren pun mengetesi wanita, dan hasilnya adalah titik merah yang berarti tidak terinfeksi. Kalau hitam berarti infeksi. Namun saat akan dibawa, kaki wanita itu ternyata dirantai. Ini berarti semua adalah jebakan dari para level 2 dan 3. Akibat Lauren tetap ingin menolongnya, maka inilah yang terjadi. Come on, you can make it! Grab my hand! You're gonna strike Gunner! Motherfucker, run! Jimmy, run your ass to run like the rest of them. Listen to me. Selamatlah Gunner dan lainnya. Gunner tampak kesal pada Lauren yang tidak dengarkan perintah padahal dia tidak mampu menjaga diri sendiri. How could they do that? Fine, but once you reach a certain point. Dr. Chase. Shit, stop. Tiba-tiba Gunner minta bis berhenti. Bahkan dia menodong Wheeler yang sebenarnya keberatan. Dengan terpaksa Wheeler pun ikuti kemauan Gunner. Begitu berhenti, tanpa ragu Gunner keluar dari bis. Rupanya dia temukan bis tim sebelum mereka di mana istrinya bertugas. Gunner masuk ke bis dengan hati-hati sambil memperhatikan korban di dalam. Dan akhirnya dia menemukan sang istri, namun sayangnya dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Lauren yang kepo terus perhatikan dari pintu belakang. Akibatnya dia ditarik dua onggok level 3. Lihat itu, Dennis segera bertindak, tapi yang dia pakai adalah pistol flare, udah gitu meleset pula. Untungnya tembakan kedua bisa mengenai mereka hingga terbakar. Manfaatkan itu, Dennis bisa menghabisi mereka dengan bantuan Gunner, dokter yang sungguh merepotkan. Saat kembali ke bis, lihat ekspresi Gunner, mereka tahu bahwa dia telah mendapat gelar duda. Karena itu mereka kembali ke misi awal. Gak lama tibalah tim di sekolah yang merupakan tujuan mereka. Tanpa buang waktu, keempat orang ini langsung masuk mencari para korban selamat. Setelah mencari sesaat, mereka belum menemukan seorang pun. Tapi Wheeler berhasil menemukan gudang makanan dalam jumlah besar. Selagi Wheeler dan Gunner sibuk di sana, Dennis dan Lauren lanjutkan pencarian di sekitar. Saat mereka keluar, Wheeler tanya pendapat Gunner mengenai Lauren sang dokter yang hanya dijawab gelengan kepala. Sepertinya ada yang Wheeler curigai dari Lauren. Pindah ke Lauren yang ajak Dennis berpencar untuk lakukan pencarian. Lauren masuki sebuah toilet dan dia menemukan sesosok jasad. Setelah pastikan benar-benar udah mati, Lauren pun mengambil HP si jasad yang rupanya masih nyala. Dan kembali dia coba hubungi Megan. Tanpa diduga, kali ini telepon diangkat. Atas perintah papanya, Megan hanya menyalakan HP sehari sekali. Si Megan kini sendirian di rumah karena suami Lauren pergi mencari bantuan. Tahu anaknya masih hidup, Lauren janji akan pergi menjemputnya. Yes, it's me. I'm here. That's a Where is your father? Is he find help. to me? I'm coming to get you. Megan? Di saat bersamaan, sambungan terputus diiringi kedatangan Dennis. Sebab Dennis menemukan sesuatu. Yang dia temukan adalah pintu menuju aula yang dikunci dari dalam. Gak jauh dari sana, Lauren temukan seorang wanita di dalam kelas. Saat didekati, sang wanita minta mereka buat selamatkan bayinya. Tentu mereka tidak akan mudah percaya pada si wanita tersebut tanpa dilakukan tes. Hal yang lebih menakutkan ialah saat mereka minta si wanita turunkan bayinya untuk dites. Dan ternyata bayi tersebut udah lama mati. Wanita itu sepertinya udah kehilangan akal sehingga terus memaksa mereka membawa si bayi. Karena tim tidak merespon permintaannya dan berniat meninggalkan kelas itu, si wanita berubah agresif. Dengan terpaksa, Dennis harus mengakhiri hidupnya.
Beres dengan si wanita, Dennis kembali coba membuka pintu aula walau yang lain udah niat pergi. Karena itu Gunner coba buka paksa pintu dengan ditembak. Begitu masuk, yang mereka temukan adalah sekumpulan jasad yang artinya mereka terlambat. Dengan demikian, misi mereka berakhir dengan tidak ada satupun korban selamat. Tapi, Wheeler melihat beberapa sosok berjalan. Rupanya bukan mati, itu adalah fase hibernasi level 4. Para korban yang terinfeksi pun bangun dan mengejar mereka. Walau bisa menyegel pintu, beberapa level 3 di area lain mulai menyerbu. Aksi kejar-kejaran di ruang locker pun tak terhindarkan. Jumlah level 3 yang gak ada habisnya memaksa tim mundur hingga ruangan lain. Satu-satunya jalan kabur adalah dengan melompat dari jendela. Gunner pun memecahkan kaca dan memberi Lauren shotgunnya. Lalu dia suruh semua pergi selagi dirinya berusaha mengulur waktu untuk mereka. Sayangnya Gunner tidak mampu bertahan dari gempuran para level 3 dan 5. Give me the gun. Leave us? Fine, fucking die with it. Masalah bertambah runyam kala Lauren gak mau serahkan shotgun pada Wheeler. Jadi Wheeler pun memilih pergi meninggalkan Lauren dan Dennis. Kini kedua wanita tersebut harus mencari tempat berlindung karena bis yang berisi Wheeler telah diserang. Apalagi Lauren yang cari bantuan dari radio pemancar pun tidak mendapat jawaban. Just take one of these. Because the X-Men might want to save them. Hingga malam, Lauren dan Dennis masih mencari tempat berlindung di tengah kota. Mendadak mereka merasa sesuatu mendekati mereka. Ternyata ada sebuah mobil yang berisikan korban infeksi. Tanpa pikir mereka sembunyi ke dalam sebuah van sambil mempersenjatai diri. Tanpa diduga, satu level 3 membuka pintu van yang langsung ditikam Lauren dan ditarik masuk. Mereka pun berusaha menghabisi si level 3 dengan membekap mulutnya. Berkat itulah keberadaan mereka tidak ketahuan. Setelah merasa keadaan udah aman, Lauren dan Dennis pun keluar untuk mencari tempat yang lebih aman. Sampai akhirnya mereka masuki sebuah toko perkakas yang udah kosong. Di tengah istirahat, Lauren cerita kalau putrinya masih hidup. Niat Lauren mencari Megan coba dilarang Dennis. Sebab tanpa Lauren, Dennis gak bakal bisa balik ke camp. Karena tim penjemput hanya peduli pada nasib dokter mereka. Dengar itu, Lauren mengakui sesuatu yang sangat mengejutkan. Yakni nama sebenarnya adalah Rebecca dan dia bukanlah dokter. Rebecca menemukan kartu pengenal Lauren di jalanan New York. Saat pandemi terjadi, dia yang sedang kerja diamankan dan dibawa pergi ke camp. Karena itulah dia terpisah dari keluarganya. Hanya dengan berpura-pura menjadi Lauren lah Rebecca bisa keluar dari camp. Lalu Lauren manfaatkan sisi keibuan Dennis untuk biarkan dia cari anaknya. Bukan cuma diizinkan, bahkan Dennis pun akan ikut bersamanya. Jadi sebelum berangkat mereka akan cari perbekalan dan juga senjata dulu. Suara kaca pecah membuat keduanya panik. Agar tidak ketahuan mereka harus matikan lampu dan gunakan mode malam. Tapi tiba-tiba muncul sosok level 5. Keduanya masih bisa selamat tapi harus sembunyi sebab si level 5 masih mencari mereka. Mampukah mereka bertahan dari sosok super agresif itu? Where did it go? Did you see it? I ain't dying a virgin. Di luar dugaan, Wheeler kembali di saat yang tepat sehingga selamatlah kedua ibu-ibu ini. Waktu sembunyi, Wheeler lihat mereka berdua masuki toko. Selain itu, Wheeler berhasil komunikasi dengan dokter dari tim sebelumnya yang masih hidup. Dengar itu, Rebecca coba hubungi lewat radio pemancarnya. Dan benar, sang dokter lain menjawab panggilannya. Si dokter sedang sembunyi di rumah sakit bersama 8 orang selamat dan punya ambulans sebagai kendaraan. Yang dia butuhkan ialah seseorang yang bisa menyalakannya tanpa kunci. Jadi, sang dokter minta Rebecca dan lainnya menemui mereka. Sebelum pergi, Dennis lihat kalau ada bekas luka pada Wheeler. Itu berarti dia udah terinfeksi. Walau begitu, Wheeler merasa masih sanggup berjalan. Sebelum mereka pergi, Rebecca bilang mereka nggak bakal langsung balik ke camp. Lauren mau Wheeler kendarai ambulan dan bawa dia balik ke rumahnya dulu. Sebagai gantinya, dia janji akan berikan antitoksin level 1 pada Wheeler. Pertukaran yang cukup adil bagi Wheeler itu disetujui sehingga mereka pun bersiap menuju rumah sakit. What have I got to lose?
Di tengah jalan, Wheeler yang memandu jalan dihadang sebuah mobil. Sempat dipukul namun terlihat mobil kembali melaju meninggalkan Wheeler. Jadi mereka teruskan perjalanan dengan melompati pagar kawat. Tapi foto anak Dennis terjatuh sehingga dia pergi mencari. Akibatnya Dennis pun. Yo, you're talking, right? Right? Me. Biarpun Rebecca bisa menghabisi para level 3, dia tetap kehilangan Dennis yang udah jadi korban makan malam. Daripada larut dalam kesedihan, Wheeler mengajak Rebecca teruskan perjalanan. Hingga akhirnya tibalah mereka di rumah sakit yang dimaksud. Untuk memastikan, dokter bernama Watt bertanya beberapa hal pada Rebecca. Lihat Wheeler tanpa seragam, Watt tidak perbolehkan dia masuk. Biarpun Rebecca menjamin Wheeler, Watt minta mereka berdua dites virus dulu. Gak mau bawa waktu lagi, Rebecca lakukan yang diminta. Dirinya memang aman, tapi Wheeler akan ketahuan kalau dites. Jadi Rebecca membelakangi Watt untuk tes Wheeler, padahal dia tes ke dirinya sendiri. Setelah lihat hasilnya, Watt suruh mereka temui dia di garasi bawah. Setibanya di sana, Wheeler coba nyalakan mesin dengan kabel starter. Mendadak terdengar suara langkah kaki menuju ke mereka. Semua langsung disuruh masuk ke ambulan, namun saat Rebecca mau naik, dia dihajar Watt lalu ditodong. Sebab Watt kenal Lauren yang asli dan udah tahu kalau Rebecca adalah penipu. Setelah berhasil nyalakan ambulan, Watt pun tidak lagi membutuhkan mereka. Dengan teganya Watt pergi meninggalkan mereka di saat para level 3 berdatangan. Gak mau nyerah gitu aja, Wheeler coba nyalakan ambulan satu lagi, di mana para level 3 bahkan 5 telah sampai di sana. Yo! Wheeler, I can't explain. It's cool. Tahu Lauren adalah identitas palsu, Wheeler pun senyum-senyum puas. Dari awal dia udah curiga kalau Rebecca bukan dokter. Namanya mantan kriminal ya kan, masa penipu mau ditipu? Dan sesama penipu harus saling melindungi. Oke lah, singkat cerita mereka tiba di rumah Rebecca. Rebecca akan turun sendiri selagi Wheeler bersiap dalam mobil. Megan. Megan. Oh, baby. Akhirnya, Megan berhasil ditemukan. Betapa bahagia si anak yang bisa kembali bertemu mamanya. Hanya saja sang suami belum balik dari mencari bantuan. Megan yang alami malnutrisi karena lama gak makan ini pun diberi minum dulu. Setelah itu Rebecca berniat lakukan tes virus ke Megan. Selesai tes, dengan sumringah dia bilang ke Megan kalau dia tidak terinfeksi. Namun itu jelas bohong. Setelah pura-pura pamit mencari barang, Rebecca pun terkulai lemas. Dan terlihatlah hasil tes Megan yang menyatakan dia telah terinfeksi. Merasa Megan masih bisa diselamatkan, Rebecca coba kuatkan diri. Dia lalu pergi menuju garasi dan membuka bagasi mobilnya. Ternyata David Thomas. sang suami telah meninggal dan meninggalkan rekaman video. Di video dia jelaskan sengaja menjauhkan diri dari putrinya karena dia telah terinfeksi. Dia minta tolong bagi yang menemukan video tersebut untuk selamatkan Megan. Dan juga dia pesan kalau bertemu sang istri, katakan padanya I love you. Mendapati fakta si suami berjuang melindungi sang putri hingga detik terakhir tentu membuat Rebecca terharu. Dia pun mengucapkan perpisahan pada suaminya seraya berjanji akan menjaga Megan. Tiba-tiba keadaan berubah kacau karena Wheeler diserang sekumpulan level 5. Rebecca yang intip dari jendela pun membuka seragamnya untuk dipakai Megan sebelum mereka kabur. Beres mengganti, Rebecca segera bawa Megan keluar rumah. Baru mau buka pintu, Wheeler udah menerjang masuk dan mengajak mereka cari jalan lain. Sembari menghajar sebanyak mungkin musuh, mereka terus naik ke lantai 2. Mereka masuk ke kamar Megan sambil menahan pintu. Karena jumlahnya terlalu banyak, Megan disuruh buka jendela agar mereka bisa keluar. Begitu terbuka, Rebecca langsung bawa pergi Megan. Sialnya, Wheeler tertangkap. Rebecca masih coba membantunya dan berhasil menarik keluar Wheeler, tapi Oh, shit.
Just get her. Luka Wheeler sangat parah yang buat dia nggak sanggup berdiri, sehingga dia pun suruh Rebecca pergi membawa Megan tanpa dirinya. Walau berat, namun sebagai ibu keselamatan sang putri adalah prioritas. Jadi dia segera membawa pergi Megan bertepatan dengan munculnya para level 5. It's behind us. They're gone. Selamatlah Rebecca dan Megan. Mendekati camp, Megan tampak lemas. Sambil nyetir, Rebecca terus minta dia tetap buka matanya. Gak jauh setelahnya, Rebecca melewati mobil ambulan Dr. Watt tadi namun dalam keadaan terbakar. Kemudian dia pun tiba di gerbang camp yang dipenuhi para level 3. Dengan insting emak-emaknya, dia berhasil menjatuhkan beberapa. Setelah itu dia turun untuk membawa Megan menuju camp. Jalan masuk tidaklah mudah karena para tentara sibuk menghabisi para korban infeksi yang memaksa masuk. Di momen itu, seorang tentara melihat Rebecca dan Megan. Namun Rebecca langsung ditembak karena dipikir sedang menyerang anggota camp. Sebab seragam camp udah dia pakaikan pada Megan. Rebecca masih sempat bangkit untuk meninggalkan tanda hati di helm Megan dengan darahnya. Sebelum akhirnya dia dieksekusi tentara. Need an evac at the back entrance now. Be quarantined, Tucker for treatment. Orders are to keep Sedangkan Megan dengan nomor di seragamnya Gri pikir itu Lauren sehingga disuruh membawanya masuk. Walaupun dalam kondisi terinfeksi, berhubung Lauren adalah dokter terakhir dari CDC, mereka harus selamatkan dirinya. Berkat itulah Megan selamat, walaupun Rebecca harus berakhir tepat di hadapan sang putri. Tamat. Ending yang cukup menyedihkan. Perjuangan kedua orang tuanya demi buah hati ini emang gak main-main. Cuma gak tahu juga ya gimana kelanjutannya nanti setelah mereka lihat, loh kok Laurennya jadi bocil? Apakah akan dibiarkan mati? Gak tahu ya. Karena poin film ini tuh perjuangan Rebecca dalam mencari dan menyelamatkan putrinya. Sampai harus bohong dan korbankan orang lain, terkesan kejam tapi semua demi darah daging ya kan. Mau gimana? So, not bad lah film ini. Menarik. Jalan ceritanya tuh menarik. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Bye.